wabarakatuh. Saya Tri Kurnianingsih dari Prodi Biaud ingin menjelaskan virus corona. Kita telah mengetahui bersama-sama orang memakai masker, rajin cuci tangan, dan tempat-tempat menjadi sepi dari ramai manusia. Semua ini tidak lain tidak bukan karena virus COVID-19 atau yang akrab dipanggil dengan virus corona. Virus ini awal mula ditemukan di Wuhan, Cina, tetapi hampir seluruh belahan dunia berperang dengan makhluk yang satu ini. Semuanya panik, takut, tetapi juga serius untuk menghilangkan virus ini. Di Indonesia sendiri, virus semakin hari semakin bertambah orang yang terkena virus ini. Data dari pemerintah per tanggal 14 Mei 2020, pasien positif COVID-19 mencapai 16.006 jiwa, 3.518 orang sembuh dan 1.043 orang meninggal. Semua ini sebenarnya bisa dicegah lebih awal jika kita lebih siap untuk menghadapinya. Namun kenyataannya masyarakat Indonesia malah menyepelekan virus ini dan menjadikan sebagai lelucon. Kita bisa lihat statement pemerintah Menteri Perhubungan yang bisa dibilang tidak mencerminkan bentuk kewaspadaan. Beliau mengatakan virus corona tidak akan masuk Indonesia karena orang Indonesia kuat dan terbiasa makan nasi kucing. Beberapa waktu berselang setelah Menteri Perhubungan mengeluarkan statement tersebut, kasus baru COVID-19 pertama masuk ke Indonesia. Dan yang paling menggelitik, Menteri Perhubungan juga ikut terpapar virus ini. Hal inilah sebetulnya kecacatan dari kalangan atas. Kita sangat tidak siap untuk menghadapi pandemi ini, tapi sebagai orang yang mempunyai tekad yang kuat untuk maju dan tidak boleh menyesali apa yang telah berlalu, hanya memperburuk tubuh imun kita. Untuk saat ini yang harus kita lakukan adalah saling bahu-membahu, bekerja sama dari kalangan atas menengah sampai bawah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan virus nakal yang satu ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin jaga jarak, disiplin hindari kerumunan. Hal ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti halnya yang dikatakan Pak Jokowi, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun pada kenyataannya, keadaan kepedulian warga yang tumbuh dengan kesulitan ini tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi corona ini, namun juga kepedulian agar corona itu masyarakat lebih tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat masa karantina ini? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan produktif yang bisa kita lakukan, baik untuk diri kita maupun untuk kepentingan orang lain. Misalnya untuk diri kita bisa banyak membaca buku, seperti pelajaran. Memang itu sangat membosankan, tapi kita bisa ganti dengan membaca novel, komik, atau jika kita ingin mendapat pahala, kita bisa membaca Al-Quran. Kita juga bisa mengikuti seminar online atau kegiatan positif lainnya yang bisa kita digunakan untuk mengisi masa karantina ini. Selain menambah ilmu, rasa bosan kita juga akan berkurang. Misalkan kita hidup di daerah yang termasuk zona merah, atau yang lebih ekstrim, tetangga kita terkena virus COVID ini. Apa yang harus kita lakukan? Panik? Oh tidak, jangan. Apalagi takut. Yang harus kita lakukan adalah selalu jaga kesehatan tubuh, imun tubuh, dan juga jaga kebersihan. Tak lupa kita harus membantu keluarga yang terpapar, yang anggotanya terpapar virus ini, bukan malah menjauhinya. Mereka butuh dorongan mental dan juga butuh bantuan uluran tangan
karena keluarga tersebut otomatis akan dikarantina. Sebagai tetangga kita bisa membantu memberikan misalnya sembako, makanan, dan bisa bersama-sama mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Bagaimana kita menghadapi pandemi ini agar tidak terjadi masa yang akan datang? Jawabannya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang sering orang Indonesia lakukan. Salah satunya makan di trotoar jalan. Hal ini bukan tentang tempatnya, tetapi tentang cara makannya. Banyak dari kita yang tidak cuci tangan terlebih dahulu, yang kemudian langsung memakan makanannya. Banyak orang yang kemudian langsung makan tanpa mempedulikan tangan kita. Orang Indonesia memang sangat diajak hidup bersih. Hal ini merupakan problematika terbesar kita. Kita harus memecahkan permasalahan yang satu ini. Mungkin kita bisa berharap pandemi ini menyadarkan masyarakat Indonesia. Kita harus bersama-sama untuk lebih sadar menerapkan hidup sehat serta tidak sembarangan memasukkan makanan ke mulut kita. Kita harus pilih memilih agar lebih baik lagi jika kita memakan. Kita tahu bahwa virus COVID-19 ini berasal dari kelelawar. Untuk itu, kedepannya agar lebih baik lagi jika kita bersama-sama mengonsumsi makanan yang memang layak dimakan. Kelelawar bukanlah hewan yang pantas untuk dimakan manusia. Masih banyak lagi hewan yang pantas dan layak untuk dimakan manusia, seperti ayam, kambing, atau sapi. Dan semua ini mesti ada baik dan buruknya. Kita bisa hidup sehat serta menjaga jarak. Yang terpenting jaga jarak dan hindari kerumunan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.